Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Ramadan dengan stambuk 083 2019 0063. Baik, di sini saya akan menjelaskan proposal yang berjudul Pengaruh Karakteristik Kewirausahaan, Modal Usaha dan Strategi Pemasaran terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Sayur Hidroponik di Kabupaten Kolaka. Bab 1. Pendahuluan. 1. UMKM. UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendirinya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa UMKM hanya menggantungkan pihak-pihak tertentu saja. 2. Manfaat UMKM. UMKM juga memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang berpotensial di suatu daerah yang belum diolah secara komersial. Ketiga, kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang pengembangan dan pembangunan, semangat kreativitas, serta berani menanggung risiko terhadap pekerjaan yang dilakukan demi mewujudkan hasil karya tersebut. Keempat, karakteristik wirausahawan. Karakteristik wirausahawan adalah sebagai berikut. Keinginan untuk berprestasi, keinginan untuk bertanggung jawab, kemampuan manajemen, tingkat keberanian mengambil risiko, persepsi pada kemungkinan berhasil, rangsangan oleh umpan balik, aktivitas energik, orientasi ke masa depan, keterampilan dalam pengorganisasian, ide dan inovasi. Rumusan masalah. Berapa besar pendapatan yang diterima para pelaku usaha sayur hidroponik di Kabupaten Kolaka? Apakah karakteristik kewirausahaan, modal usaha, dan strategi pemasaran berpengaruh terhadap pendapatan pelaku usaha sayur hidroponik di Kabupaten Kolaka? Tujuan penelitian. Untuk mengetahui berapa besar pendapatan yang diterima para pelaku usaha sayur hidroponik di Kabupaten Kolaka. Untuk mengetahui karakteristik kewirausahaan, modal usaha, dan strategi pemasaran berpengaruh terhadap pendapatan pelaku usaha sayur hidroponik di Kabupaten Kolaka. Manfaat penelitian. Sebagai bahan referensi untuk mahasiswa program studi agribisnis dan mahasiswa lain pada umumnya. Sebagai masukan untuk pemerintah, baik pemerintah pusat atau provinsi, dalam memberikan pelatihan dan membangun karakteristik kewirausahaan dan modal usaha dalam peningkatan pendapatan pelaku usaha sayur hidroponik di Kabupaten Kolaka. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan baik penulis maupun pembaca tentang pengaruh karakteristik, modal usaha, dan strategi pemasaran terhadap pendapatan pelaku usaha sayur hidroponik di Kabupaten Kolaka. Hipotesis. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu karakteristik kewirausahaan diduga berpengaruh positif terhadap pendapatan pelaku usaha sayur hidroponik di Kabupaten Kolaka. Modal usaha diduga berpengaruh positif terhadap pendapatan pelaku usaha sayur hidroponik di Kabupaten Kolaka. Strategi pemasaran diduga berpengaruh positif terhadap pendapatan pelaku usaha sayur hidroponik di Kabupaten Kolaka. Tinjauan pustaka. 1. Penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian sehingga memperbanyak teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. 2. Kajian teori. Kajian teori atau sayur hidroponik. Sayur adalah makanan nabati yang merupakan sumber gizi, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Sekarang ini sudah marak sayur sehat yang dijual dan dikonsumsi masyarakat, yaitu sayur hidroponik. Keempat, pendapatan. Menurut Sukirno 2006, pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kejayaan dalam suatu produk tertentu, baik harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan.
Karakteristik kewirausahaan. Karakter berasal dari bahasa Yunani, karakter, yang artinya adalah suatu kualitas positif yang dimiliki seseorang sehingga membuatnya menjadi lebih menarik dan atraktif. Modal usaha. Modal usaha adalah mutlak diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha. Oleh karena itu diperlukan sejumlah dana sebagai dasar ukuran finansial atas usaha yang ingin dilakukan. Strategi pemasaran. Menurut Endang Purwanti 2012, pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang dilakukan oleh para pengusaha dalam usahanya untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan dan perkembangan usahanya dan mendapatkan laba. Ketiga yaitu kerangka pikir. Di sini saya akan menjelaskan tabel di kerangka pikir. Rancangan penelitian ini untuk menunjukkan seberapa besar pendapatan pelaku usaha sayur hidroponik dan apakah karakteristik wirausahaan X1, modal usaha X2, dan strategi pemasaran X3 berpengaruh terhadap pendapatan pelaku usaha sayur hidroponik di Kabupaten Kolaka. Yeay. Metode penelitian. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ditentukan secara purposif atau sengaja berdasarkan pertimbangan dari hasil observasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kolaka. Penentuan daerah penelitian ini berdasarkan pertimbangan bahwa di daerah Kolaka sudah banyak masyarakat yang mengusahakan sayur hidroponik dan potensi usaha yang cukup tinggi. Waktu penelitian ini adalah waktu yang dibutuhkan peneliti untuk melakukan penelitiannya. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai Maret 2022. Pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif, di mana pendekatan kuantitatif adalah informasi atau data yang disajikan berupa angka, sedangkan pendapatan kualitatif adalah informasi atau data yang disajikan berupa pertanyaan. Pendekatan kualitatif adalah semua data yang diperoleh dalam hasil interview dan tatap muka. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Populasi dan sampel. Populasi adalah semua anggota kelompok yang berada dalam suatu tempat secara terencana menjadi target kesimpulan dari hasil akhir dari suatu penelitian. Sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada sebanyak 20 pelaku usaha, maka penentuan sampel diambil secara sensus atau sampel jenuh. Dengan pertimbangan dari keseluruhan pelaku usaha hidroponik tersebut dapat dijangkau oleh peneliti. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, variabel penelitian. Variabel utama. Variabel utama merupakan variabel yang memberikan reaksi atau respon jika dihubungkan dengan variabel penunjang atau bebas. Variabel penunjang. Variabel penunjang merupakan variabel stimulus atau variabel yang mempengaruhi variabel lain, biasanya dinotasikan dengan simbol X. Variabel penunjang pada penelitian ini adalah karakteristik wirausaha X1, modal usaha X2, dan strategi pemasaran X3. Analisis data. Uji validitas. Uji validitas Sugiono 2010 menjelaskan bahwa instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data mengukur itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji reliabilitas. Untuk mengetahui apakah karakteristik wirausahaan, modal usaha, dan strategi pemasaran berpengaruh terhadap pendapatan, maka digunakan rumus yaitu
Uji reliabilitas. Mana lagi? Analisis pendapatan. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar persentase perubahan atau variasi dari variabel dependen bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi dari variabel independen. Uji asumsi klasik. Bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varianse dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ya, itulah sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.